Jika Anda termasuk orang-orang atau generasi milenial yang ingin menjadi digital content creator atau tertarik menjadi digital entrepreneurs, tapi masih ragu dan bingung kenapa Anda tidak bisa memulai dan membuat konten yang konsisten untuk bisa mendapatkan penghasilan di platform digital seperti TikTok, YouTube, atau sosial media lainnya, maka video ini sangat cocok buat Anda ditonton sampai selesai. Karena akan ada pertanyaan, mengapa banyak milenial digital content creator tidak memiliki digital entrepreneur intention yang kuat. Bersama saya Coach Wira di program Digital Entrepreneurial Marketing. Video ini saya buat dari jurnal ilmiah internasional hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Sri Dharma et al. Tahun 2021 yang berjudul Millennial Digital Content Creator on New Normal Era, Factors Explaining Digital Entrepreneur Intention. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Prof. Sri Dharma et al. Ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi digital entrepreneur intention atau niat kewirausahaan digital dalam membuat sebuah konten untuk mampu bersaing di dunia digital saat ini. Selain itu, cara apa yang bisa dilakukan oleh generasi milenial untuk mendapatkan penghasilan di masa pandemi saat penelitian ini dibuat dan dilakukan, yaitu adalah dengan menjadi kreatif entrepreneur atau kreatif content creator dengan membuat konten digital yang kreatif, menarik, konsisten, sehingga bisa mendapatkan peluang atau penghasilan melalui media digital, internet, atau sosmed. Sebelum membahas hasil penelitian tersebut, mari kita bahas secara umum 9 alasan mengapa sebagian orang dan generasi milenial tidak bisa menjadi digital content creator yang konsisten dan sukses. Yaitu pertama, no goal. Jadi mereka tidak tahu goalnya, dari mana, bagaimana memulai, termasuk menemukan ide dan rencananya. Yang kedua, no tools. Tidak memiliki tools atau gadget yang proper sehingga takut jika tidak menghasilkan konten foto atau video yang kurang berkualitas, dan ini asumsi mereka. Yang ketiga, low self-confidence. Jadi ada kurang percaya diri dalam diri mereka dalam menyampaikan dan membuat konten video. Ada perasaan minder dengan produk atau konten-konten yang dibuatnya. Yang keempat, low communication skill. Pada umumnya mereka tidak memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam menyampaikan atau mendelivery materi-materi di konten video yang mereka buat. Yang kelima, unready to compete. Jadi tidak siap dengan persaingan yang ada dan berasumsi sudah ada yang mengerjakan terlebih dahulu atau lebih bagus sehingga cenderung takut dan kalah bersaing. Yang keenam, no differentiation. Jadi tidak mampu menciptakan perbedaan atau keunikan khusus, diferensiasi yang membedakan konten dirinya dengan konten kreator lainnya. Nomor 7, less public support. Karena kurang mendapat dukungan orang tua, lingkungan, keluarga, masyarakat, karena ada asumsi dan kecenderungan dianggap hanya sekedar main game dan tidak produktif saja. Yang kedelapan, no digital content skill. Jadi tidak punya kemampuan dan keahlian dalam membuat digital content creator itu sendiri. Dan terakhir nomor 9, no strong intention. Tidak memiliki intensi atau niat yang kuat untuk menjadi digital content creator. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Apakah 9 alasan ini pernah Anda alami atau teman-teman rasakan? Silahkan kasih komentar di bawah ini. Berikut ini kita bahas faktor-faktor apa saja yang memerlukan dan membuat seseorang digital content creator bisa memiliki intention atau niat yang semakin kuat untuk menjadi seorang digital content creator.
Awalnya mungkin sebagian orang berpikir bahwa untuk bisa menjadi digital content creator harus memiliki dua hal penting, yaitu pertama, memiliki digital entrepreneur education, yaitu menguasai pendidikan atau pengetahuan yang baik dan tepat tentang entrepreneurship. Yang kedua, digital entrepreneur skills, yaitu memiliki dan menguasai keahlian entrepreneurship yang baik dan tinggi juga. Namun ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa digital entrepreneur education dan digital entrepreneur skill tidak serta-merta menjadikan seseorang memiliki intention atau niat yang kuat untuk menjadi digital content creator atau menjadi seorang digital entrepreneurs. Nah, ada 5 variabel yang diteliti oleh Prof. Sri Dharma terhadap 240 digital content creator berpengalaman, yaitu yang pertama, digital entrepreneur intention. Yang kedua, entrepreneur skill. Yang ketiga, entrepreneurship education. Yang keempat, public support. Dan yang kelima adalah self-efficacy. Selain itu juga digunakan literatur review dari Theory of Planned Behavior atau TPB yang merupakan pengembangan dari The Theory of Reason Action atau TRA yang menjelaskan bahwa perilaku atau behavior individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya atau behavior intention. Niat berperilaku menjadi digital content creator akan menentukan perilaku seseorang menjadi kreatif digital entrepreneur sukses. Nah, hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pertama, memiliki dan menguasai entrepreneurial skill tidak menjamin seorang digital content creator memiliki digital entrepreneur intention yang kuat atau tinggi. Yang kedua, menguasai entrepreneurial education juga tidak menjamin seseorang digital content creator memiliki digital entrepreneur intention yang kuat atau tinggi. Yang ketiga, memiliki dukungan public support dari lingkungan, masyarakat, keluarga, teman akan sangat mendukung seorang digital content creator memiliki digital entrepreneur intention yang kuat. Yang keempat, namun meskipun seseorang memiliki dukungan public support yang baik dan kuat, jika mereka tidak memiliki self-efficacy yang tinggi, maka seseorang tidak akan memiliki digital entrepreneur intention yang kuat dan tinggi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa self-efficacy menjadi fondasi bagi seseorang atau anak milenial untuk bisa menjadi digital content creator dengan intention atau niat yang kuat. Nah, apa saja yang menjadi indikator dari self-efficacy? Pertama adalah self-confident atau kepercayaan diri terhadap sumber daya, potensi, dan kemampuan yang dimiliki oleh diri mereka. Yang kedua adalah persistence atau ketekunan. Nah, di sini penting memiliki ketekunan, daya tahan dalam diri seseorang. Yang ketiga adalah problem solving atau pemecahan masalah yang semuanya tentunya akan memperkuat hubungan entrepreneurship education terhadap digital entrepreneur intention itu sendiri. Jadi kesimpulan singkat video ini adalah jika teman-teman ingin menjadi digital entrepreneur atau menjadi digital content creator, maka pertama-tama teman-teman harus membangun dan memiliki digital entrepreneur intention yang kuat dalam diri Anda. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, teman-teman harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi yang merupakan indikator self-efficacy tadi. Jadi rasa percaya diri tinggi dalam pendekatan ilmu emotional intelligence atau kecerdasan emosional masuk dalam self-expression yang dijabarkan lebih dalam menjadi self-regard, yaitu kemampuan untuk menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain. Memiliki self-regard yang tinggi berarti teman-teman akan siap untuk terus berkarya, terus bekerja tanpa takut dikritisi. Hal ini sama artinya teman-teman bisa menjadi self-regulator bagi diri sendiri. Yang kedua, self-efficacy yang baik dan tinggi akan mampu meningkatkan semangat, optimis,
kreativitas, dan inovasi sehingga pada akhirnya semua karya atau produk digital content creator yang diciptakan mendapatkan apresiasi dan dukungan dari public support seperti lingkungan, masyarakat, keluarga, teman, rekan bisnis, netizen, dan lain-lain. Yang ketiga, dukungan ini akan membuat teman-teman semakin semangat dalam membuat konten digital atau memunculkan rasa percaya diri yang lebih kuat yang dalam buku saya, hal ini saya sebut sebagai orang-orang yang telah menemukan sumber motivasinya atau driver recognition and significant. Mengapa demikian? Karena mereka merasa bahwa konten digital yang dibuat bisa diterima, disukai, di-share, dan menjadi viral. Yang pada akhirnya mulai tertarik. Jadi Anda mulai menciptakan ketertarikan untuk merancang dan mendesain sebuah strategi digital konten dan entrepreneur yang lebih kreatif, inovatif, dan membuat goal yang ingin dicapai menjadi seorang digital content creator, menjadi digital entrepreneur yang lebih baik dan lebih sukses. Yang keempat, untuk membuat sebuah goal yang jelas, terarah, dan achievable, maka teman-teman harus memiliki pengetahuan, edukasi, kemampuan, dan keahlian dalam manajemen strategi. Termasuk diantaranya adalah menguasai keahlian digital entrepreneur dan digital entrepreneur education. Maka untuk menjadi seorang digital content creator yang kreatif dan berpenghasilan, teman-teman harus memiliki self-efficacy, yaitu rasa percaya diri yang kuat dalam diri. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan dukungan keluarga, masyarakat, lingkungan, orang tua, netizen, sehingga memiliki intention atau niat yang kuat dari dalam diri. Nah, niat yang kuat inilah yang akan menjadikan dasar dan sumber motivasi teman-teman untuk menjadi digital content creator sambil terus belajar untuk menguasai pengetahuan dan keahlian di bidang digital entrepreneurship. Nah, sekarang apakah teman-teman tertarik atau sudah siap menjadi digital content creator? Dan pesan khusus serta ajakan untuk para orang tua, mari kita dukung putra-putri Anda jika mereka punya intention atau niat yang kuat untuk menjadi seorang digital content creator yang kreatif. Karena dukungan Anda sangat menentukan tingkat semangat dan percaya diri atau self-efficacy mereka untuk terus bekerja dan berkarya dalam bidang digital content. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, atau berikan komen positif di bawah untuk menciptakan ruang diskusi yang baik, positif, dan memberdayakan bagi kita semua. Pada video berikutnya, saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan daya saing di tengah persaingan di era digital yang semakin kompetitif. Jika Anda nggak mau ketinggalan video-video berikutnya dari saya, pastikan dan silakan subscribe channel ini sekarang. Jangan bilang-bilang bersama saya, Coach Wira.